keren kan, ketemu dua makhluk ini langka ya kan, Langka loh. ketemu sama dia kapan udah tahu ya kan. Lu kalau nggak salah ketemu tuh waktu di KTV ya, KTV kan, VTV ya betul. VTV yang di sono ya, yang di Rangga. enggak ini Lama banget. udah lama, makanya pas ketemu sekarang dua orang yang langka. Jangan berat ya ngobrol yang ada-ada. Iya. Takutnya capek ya. Enggak berat-berat, ini cuma permasalahan yang memang gue pengen ngobrolin, cuma nggak tahu siapa. Pas ketemu memang ini dua orang ini nih, Asik. Dua orang nggak berguna. IO mainstream sama IO komunitas, Nah, enak band, dan sekarang bandnya The Boris. sudah bukan salah sebut. Awal aja gua. Kemarin gua di panggung nggak bisa sebut gua. Gini, Iya. IO komunitas band, sebenarnya tiga itu hubungannya gimana sih sekarang ini gitu? Sekarang ini apakah masih dengan jalurnya atau udah miring nih di antara tiga ini nih, IO komunitas dan band? Memang saling membutuhkan tiga ini, Iya. tapi apakah di jalurnya atau gimana dari sudut pandang sebagai IO dan gue ngeliat dari kacamata lo, IO nih gimana sih di setahun 2 tahun belakangan ini lah, COVID nggak usah dihitung Ya. berarti tahun kemarin nih, Tahun rangkumannya itu gimana sih berhubungan dengan komunitas dan band juga, karena lo adalah pelaku. Iya, pelaku yang membidangi semua band. Nah, ini adalah anak bandnya. Pasien berarti. Pasien, dokter. Dokter. Gimana aja? Ya kalau yang Sambil kopi dulu. Gue sharing berdasarkan yang apa yang pernah gue alami aja ya, gitu kan. Jadi gue punya 3 segmen kan. IO-nya itu ya kalau yang udah tahu, IO-nya itu pernah gue bikin buat gudang bisingan. Kalau untuk komunitas kan gue yang bisa import ya. Indi saling support dan udah missing. Ya, kalau untuk IO-nya itu gue pakai gudang bising waktu itu. Tapi saat ini gue udah gue cabut dari gudang bising. Karena gue sibuk dengan komunitas gue. Pada saat itu jalan berbarengan. Band pun tadinya gue ada. Gitu. Ya itu sih menurut gue bikin circle-nya kenapa gue beda. Jadi segmen itu untuk yang IO-nya itu gue bicara profit. Kalau untuk IO-nya gue terus terang gue nyari profitnya di IO gitu kan. Tapi kalau untuk sekedar gue menyalurkan ide kreatif sama pengen menjembatani teman-teman gitu kan, itu gue bikin komunitasnya gitu. Jadi IO-nya ini gue untuk nyari profit, komunitasnya gue bikin untuk jembatannya gitu. Jadi kenapa gue bikin 2 bidang itu gitu. Terus untuk jadi ada satu hal, gue juga punya band kan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang beranggapan gue bikin komunitas untuk naikin band gue doang. Nah, gitu. mungkin tuh yang sedikit terlintas sama gua kan orangnya ngeraba-ngeraba, ada ngeraba, ada sebagian ada yang begitu gitu kan. Gua juga iya sih. Cuman gini, sebenarnya gue bikin komunitas itu untuk memperpanjang relasi sebenarnya gitu. Gue untuk membuka relasi gitu. Bukan gue untuk tujuannya bukan untuk naikin band gue sih sebenarnya. Tapi gue untuk membuka jaringan gitu. Jaringan pertemanan, jaringan rezeki, pokoknya komunitas itu mau manfaatin gitu. Tapi ada momen tertentu gue harus nomor 2 kan band gue dulu nih gitu kan. Jadi komunitas ini kan perlu dibangun dulu gitu. Jadi nggak harus melulu kita bikin acara dan kita tamu dan kita sendiri ya nggak harus begitu juga gitu kan. Itu baru namanya. Pernah denger loh. Tapi memang tahu sih ada anggapan kayak gitu, jangan kayak gue juga kadang mikir juga nih Tijani bikin komunitas entah itu apalah, terus dia bikin event, ini enak band juga, panggung pasti geser lu juga.
orang yang awam kan orang berpikirnya kayak gitu Jan. Nah, Mungkin nggak panjang mikirnya kayak seperti lo tadi tuh. Itu gimana coba? karena gini, orang ada bikin event juga tahunya event itu untuk naikin pamor dan gini. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau gue untuk belajar sih, kalau gue lebih belajar gitu. Kayak gue kayak tadinya ya apa gue buka untuk event komunitas, gue bukanya yang free regis ya, kalaupun ada apa anggaran promosi gue usahakan untuk kasih transport bandnya gitu kan. Ada beberapa yang menurut gue yang layak dikasih transport ya gue kasih pasti gitu. Gue kayak gitu, bukan berarti gue mengucilkan yang band yang biasa gitu, tapi gue biar dia tambah semangat gitu maksudnya. Kenapa gue hargain dengan transport? Gue pengen dia tetap semangat nih berkarya gitu. Jatuhnya penyemangat. Nah, bukan gue berarti pilah-pilah mentang-mentang dia teman gue transport enggak gitu gue gitu. Betul. Kalau pada dasarnya dia keren gue kasih transport gitu. Kalau gue kayak gitu. Tapi untuk segi dulu juga sebagai ya lo udah anak band udah lama dengan bandnya Yang berbagai jenis yang ono ya kan ya Yang X dan X sampai U ya sekarang nih Boris Nah, The Boris gue nggak tahu tapi lo ngeliat kacamata lo sendiri nih dengan yang ada di apa ya di skena komunitas kita lah yang secara umumnya itu gimana sih Jan? Apa Jeng? Lo punya bandnya dengan cara IO-nya sendiri bikin itu gimana sih Jeng? Apa nentek. pemikiran lo ngeliat apa harus begitu lo naikin nama band lo seperti itu apa lo memang udah nggak ada cara lain buat promo apa memang lo harus mungkin ya kasarnya ngebayar event atau komunitas itu gimana sih? Kalau gue sebagai apa ya, Pelaku ya bahasanya pelaku lagi, anak band pelaku yang memang ke urusannya di band. Fokus ke band. Kalau yang tadi kayak lu bilang lu bikin event lalu lu bikin IO, lu ada band, lu naikin band lu, simple sih bang sebenarnya jawabannya rakus gitu. Sebenarnya masih banyak gitu kan teman-teman yang Kasih kesempatan lah. kasih kesempatan buat teman-teman gitu. Nah, Gitu bahasanya, lu kasih kesempatan ke teman-teman, suatu saat pun lu bakal butuh kesempatan dari teman-teman kalau menurut gua gitu kan. Jadi jangan lu bikin panggung sendiri, lu bikin IO sendiri, atau lu naikin band itu di acara itu ya bintang tamunya band gue sendiri. nah, betul. Ya mungkin setelah dia manggung dia jadi penontonnya sendiri. tapi apa itu ngejamin? Enggak juga. Enggak. Sekarang Gini. iya benar, memang menurut gua enggak juga. Enggak jamin juga. Enggak ngejamin kalau menurut gua. Dimusuhin malah dia. Malah ya itu yang tadi gue bilang ya ratus lah gitu kan, ya ratus lah lu. Karena kayak gue ngeliat ada satu bandnya Sebutin aja bang apa? ya kan ini vulgar gue benar selektif. enggak gue ngeliat 2 tahun yang lalu lah gue mikir nih band ini bikin IO terus komunitas terus kadang-kadang dia punya slot main sendiri semua dengan ada bandnya dia sendiri sebagai bintang tamu gitu. Gue kadang-kadang ini maunya apa sih ini lu Tapi lu percaya nggak? Dia bintang tamunya di antara band-band yang di bawahnya supportnya setengah hati. Percaya gak lu? Yakin itu yang bawahnya support penuh karena Karena ya sudah di gini dari poster misalkan gini ya. Kenapa gue bikin poster tuh gue nggak pernah namanya ngedepannya satu band. Gue pasti bikin rata. adil. Karena gue pengen adil gitu. Tapi ada sebagian yang bikin posternya dia gede sendiri nih. Orang kecil, oh gila sekelas apa gitu, Coldplay mungkin. Iya, kadang gue ngeliat dari gue pribadi emang bandnya keren banget. Karena lebih keren di bawahnya dibanding yang itu. Nah, gue tertarik sama omongan yang tadi. Yakin gak lo itu band-band yang ada di bawahnya itu setengah hati, gitu kan? Yakin ya kalau menurut gue sih band-band yang main itu mungkin satu terpaksa, kedua memang butuh panggung biar BT-nya bisa di rumah, dan ketiga udah tanggung latihan di studio ya kan, dan yang keempat dia butuh yang namanya file video buat komunikasi. Iya. Kalau gue rasa sih gitu. Sebagai dia gestarnya manggung di mana-mana, Iya, ya memang Leo-nya adalah dia sendiri. Ya, dan nggak mungkin videonya si Gestar itu diposting masih. Gue yakin banget, karena memang gila, gue datang bener-bener melakukan seperti ini aja. Berarti lu pernah ngalamin dong? Oh ngalamin banget, Ngalamin. ngalamin banget gue ngalamin yang namanya, aduh gimana bang ya, giran
itu berapa hari acaranya gitu, band-band lain yang gue sama temen-temen band yang lain itu sampai curhat jadinya di belakang itu, jadi ngobrol, kenapa begini amat acaranya ya gitu, kok kita kayak gimana ya, kita diundang, kita diajakin, tapi kok seakan-akan kita datang ke sini dijadikan tumbal kalau begitu. Berarti otomatis secara nggak langsung band itu mencari duit doang. Satu mencari duit, dua mencari pamor, yang pasti ya. Mending ya kalau pamor orang yang nggak tahu, tapi itu orang-orang teman-teman band yang masih lingkupnya dia gitu. Itu gimana sih Jan? Menurut lo apakah memang budaya seperti itu memang membuat ke depan yang bagus atau enggak? Wah, penyakit itu, jangan penyakit. Menurut gue gini, gue aja kenapa gue milih band, tadinya band gue di jalur komunitas pop kayak gitu. Cuma gue pikir terkenal gue. Terus akhirnya kenapa gue belokin untuk sedikit ke bawah gitu, ke genre yang bawah, karena gue pengen menepi samping itu bahwa gue bikin komunitas bukan itu gitu. Betul. Itu caranya. Akhirnya gue bilang biasanya band gue dicap sejadinya bikin komunitas pasti buat bikin bandnya. Akhirnya band gue asingkan dari itu gitu, gue turunin. Tapi gue support komunitas yang lain, kayak gue main di komunitas CG gitu kan, gue main. Tapi di komunitas sendiri gue usahakan untuk band teman-teman gue yang main. Nah, gue kayak gitu. Apa emang berat sih Jan? Berat memang. Tapi kalau untuk IO-nya kayak waktu gue garis resource gudang bising gue bikin, memang kenapa sih nama gue tuh ada perbedaan di IO dan di band gitu kan? Betul. Kalau di IO mungkin orang kenalnya gue Dani kan. biar nggak itu aja lah. Dia menyarukan nama Indonesia tapi orangnya kayak gitu doang. Kalau orang owner kafe atau mall yang pernah kerja sama gue nanya Dani nggak ada yang kenal gitu. Tapi kalau Dani mungkin kenal gitu loh. Gue ketika di jalan nih ada yang negur gue Dani, tadi teman gue band, kenal gue di band gitu kan. Tapi kalau pakai gue gitu, Dani, Mas Dani bang, berarti di IO gitu. Mengingatkan dia bang. Soalnya nggak cuma di skena indie lah yang seperti itu. Kadang gue ngeliat di metal juga Ada yang gitu juga. Ada ya gue nggak mau nyebutin lah bandnya, sebutin dong. tapi gue ngeliat nih kayaknya dia begini gitu loh, ini harusnya kok begini sih. Apa sih antisipasinya buat lu sebagai owner yang ngeliat kondisi sekarang tuh seperti ini nih, ya kan? Ini gimana nih antisipasi lu sebagai IO dan di komunitas adat yang begini, dan lu sebagai anak bandnya gimana tuh? Nyikapinnya? Ya itu menurut gue, ya kalau memang pengen seperti itu ya bikin acara sendiri dengan temanya dia sendiri. Iya. Kalau launching album atau seperti itu wajar. Iya, konser. Tapi kalau bicara tentang event yang harus untuk umum, tapi gue secara lu paling gede ya itu malu aja. Atau paling nggak logonya semua ada tapi dia paling atas dulu. Iya. Ya nggak bisa gitu juga pak. Soalnya ada khusus dengan kayak launching album itu nggak masalah gitu. Misalnya si bandnya namanya ini manajemen ya kan. Probably prison apa segala macam sah bang. Kalau dia di bawahnya ada band-band yang support ya, pendukung ya kan. Tapi kalau memang ini acaranya memang orang pun tahu gitu, oh ini umum loh, dari si itu loh gitu misalnya. Kok tapi kenapa ya ini gitu, banyak yang sering ngobrol gitu kan, sampai bahasannya itu lagi jawabannya terus ya udah rakus ya udah rakus gitu kan. Pokoknya ya itu sebagainya kayak gitu, karena ya kalau kita bicaranya kayak gitu, kasihan band-band yang teman-teman kita lah, gitu. Kasih kesempatan dia juga pernah ada di podium gitu. Betul. Sebenarnya kita harus kalah juga. Jangan selamanya kita punya di podium terus. Rossi aja ada kalahnya, apa itu? Masa dia nggak mau kalah gimana? Dia kan bikin event lagi kayak begitu. Ya itu tadi jawabannya. Makanya ini kan yang masih berantakan kan, menurut gua harus dibenahi itu gimana caranya sih sebenarnya? Ya kayak misalnya ini untuk tahun 2021 ini masih salah kayak begini. Berarti nggak bakal bener dong. Dan menurut dia seleksi alamnya memang seperti itu dan nggak dilihat dari secara kualitas gitu. Taunya itu Westar gitu ya. Iya, itu gimana? Tahun depan masih ada juga. Gue pernah bikin suatu acara dan gue pernah ngalamin. Gue pernah bikin acara terus bikin gue gitu kan. Tapi setelah itu gue malunya apa? Beban. Kalau ini berarti nggak punya malu dong? Nggak tahu juga. Iya dong, kan duit. Iya benar. Dan dia nggak punya malu. Pura-pura nggak malu. Pura-pura nggak malu. Itu beban, bener. Maksudnya jadi
gue ngalamin jadi band gue star itu beban ya. Iya. Benar. Bukan enak-enakan sih. Bukan enak. Bukan merasa ada duit beban. Ya tanggung jawab tentang musikalitas kita. Pasti nomor satu. Paling ditonton kan. Karena punya tanggung jawab lo bayar. Iya. Hmm. Itu dia. Gue star itu beban. Iya. Bukan kan jangan mau band baru nongol mau langsung panggil gue terus mah keterlaluan aja. Iya. Kan apa lo dong kan punya duit. Iya. Punya duit tapi punya hati loh untuk band yang lain gitu bang maksudnya. Pasti kan bikin hati orang punya duit dia mulai bayar. Ya udah jangan ada yang pada temenin dia gitu. Boykot dong berarti kita boykot. Ya semoga ada kata-kata itu nanti di 2021 bang. Nah sih kalau menurut gue kalau kayak gitu mah sadar diri aja lah, musikalitas lu udah bagus terus belum. Kalau gue lebih kayak gitu sih. Kalau nggak enak lah sama band. Kalau ternyata yang di bawahnya lu itu musikalitas lebih bagus dari lu gimana? Terus ya. Terus bapak nggak jadi beban gitu kan? Nah itu sebenarnya kalau menurut gue apa ya bang, penyakit sih bang. Penyakit bahasanya memang penyakit ya. Akan terus jadi terus. COVID. Iya. Bisa jadi. Bener, ada sebutannya tapi nggak tahu belakangnya seperti apa, sama gitu kan. Oh lu jadi gestar tapi orang belum tahu, meragukan kualitasnya seperti apa. Sama aja sih sebenarnya. Dia merasa tertantang ketika main di event orang lain. Nah Itu gimana rasanya dia ada di bawah, tidak ada lagi. Itu yang gue lihat dia jarang dia main di event orang lain. Ya karena memang dia memaksakan untuk eventnya sendiri terus. Ya kalau bicara itu gimana ya? Jadi nggak betah di mulut gue pengen nyebut. Ini mungkin kalau yang tahu ya udah. Ya, Cukup yang tahu aja. Cukup yang tahu ya kan. Ya. Ini emang cuman apa ya unek-unek gue pengen ngobrol aja sih. Benar. Ada solusinya apa enggak sih sebenarnya masalah ini? Gue sebenarnya udah lama sih ngomong, mikir. Ini sebenarnya apa solusinya? Apa kayak jalan begini, keluarnya gitu. gitu. Jalan keluarnya gitu loh. Dan keluarnya boleh ambisi tapi paham porsi gitu aja sih. Tuh, ini dalam nih, sumpah nih dalam. Boleh ambisi asal paham kok porsi. Betul, setuju banget. Jangan sampai overdose. Waduh, bahaya. Berarti tahun depan lo ngeband nggak usah ngeband ya? Iya. Katanya kan lo ngeband lagi. Tapi saya. Tapi gue akan paham porsi gitu aja. Nah, cuman kadang-kadang orang yang memang udah terlanjur itu kan dia nggak bisa memahami porsinya. Iya itu dia, itu namanya tadi rakus. Karus. Ya nggak karus itu. Nah buat tahun depan nih apa nih prediksi yang akan lo lihat, yang akan lo rasakan nih di akhir tahun ini nih, apa yang lo rasain di tahun depan nih? Ya tahun depan harapannya mudah-mudahan yang rakus-rakus nggak ada lagi bang. Iya dong. Biar semuanya lancar. Punya kesempatan bang. Ya mereka pun yang lain butuh dihargai bang. betul. Sekarang gini di event misalnya, oke, gua band yang memang ada di play support lah bahasanya. Tapi butuh dihargai juga. Iya betul. Iya dong. Jangan di awal aja H-2 dia mau main, pas keluar playernya ngeliat dia udah nggak dihargain. Paling nggak ada satu apresiasi kecil lah. Apresiasi bahasanya betul. Ya, kasihan juga sih buat teman-teman yang lain. Ya, gue pun ngalamin kok kayak gitu. Ya rasanya menurut gua ini orang. Ini orang kejebak gue yang gitu. Ya pada dasarnya ya jangan marah ketika lu misalkan gini, dia bikin acara terus biasanya dia sendiri terus ada band suruh posting, posting playernya tuh wajar aja band yang lain nggak mau posting, wajar, jangan marah dong mau gitu ya kan. Promoin band Iya, walaupun ada band gue juga main. Betul. Kenapa banyak band akhirnya bikin player sendiri ya itu wajar. Wajar gitu. Kan banyak kan band yang misalnya bikin player sendiri kayak band lo gitu ada ya. Yang taruh manggungnya banyak. Foto-foto dia kan. Yang ngomong Tapi jelas bang. jelas gitu. Jelas memang di Kok sana. dibelain sih? Enggak, gue paham banget. Senasib bahasanya. Senasib. Gue paham banget. Dan memang itu dari pihak yang di sananya pun yang mengiyakan oke lu sebagai bintang tamu dan memang tidak ada paksaan. Iya, Menurut betul. gue bang, iya dong, kan beda sama yang memaksa. Yang tentu lah kita nggak tahu lah dapurnya dia seperti apa, tapi kita ngeliat ini memaksa nih anjing. Apa sih ini memaksa, gue tahu banget nih udah gitu. Benar. Ya kan link itu kan luas bang, nggak mungkin orang-orang yang itu nggak ada yang tahu di sana kayak gimana. Berarti tahun depan kayaknya masih ada ya sistem kayak gini. Masih Iya. ada. Nah, Pasti kita akan terus kita ada. harus cari tahu, kita harus cari bang caranya apa nih biar itu nggak terjadi lagi. Panggil gak usah tuh. Iya. Iya tuh benar tuh, benar. Kayaknya butuh diundang bang ke video Podcast. kalau gini bang ya. Yang dibully. Bener nggak? Bener ya, mesti diundang bang memang bang. Iya, gimana itu? Ayo. Boleh juga ya. Tapi lihat dulu dah. Ya. Ya mulai itu. Baik lagi tadi boleh ambisi paham porsi aja. Ya, Sadar benar. diri lagi.
Benar, paham porsi. Gue setuju banget sama kata. Gue setuju banget paham porsi. Ya, betul. Paham porsi. Paham porsi. Iya, kita ambil simpelnya paham porsi. Ngapain lagi? Berarti intinya paham porsi ya dengan kapasitas band yang seperti itu, dengan memanfaatkan kondisi paham porsi. Iya, harus paham porsi. Kayaknya bakal jadiin Tamel ya. Jadilah band yang paham porsi. Tamel asik banget tuh ya. Tapi juga jadi bagus lah. Jadilah band yang paham porsi gitu. Gua setuju. Oke. Cukup sekian. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Baik, dadah. Halo.